الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله والملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا معاشر المسلمين، إخواني رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman UINSI Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan topik menjaga kemuliaan, menjauhi tabiat hewan. Hadirin sekalian, pekan-pekan ini sudah ribuan umat Islam seluruh penjuru dunia termasuk jamaah haji Indonesia sudah memasuki kota Makkah ataupun Madinah dalam satu rangkaian ibadah haji, ibadah warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita yang di Indonesia juga diperintahkan mengenang perjuangan Nabi Ibrahim itu dengan menyembelih hewan kurban. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah itu mengingatkan, jangan sekali-kali meniru hewan, sebab ia tidak berakal, tidak bisa melihat dan mendengar kebenaran. Oleh karena itu, orang yang tidak menggunakan akalnya secara maksimal, menggunakan pendengaran dan penglihatan secara maksimal, Allah menyebut dalam ayat itu, ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih hina, lebih sesat dari hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan 10 atau 11 hari yang akan datang ini sejatinya bukan mematikan fisik hewan itu, bukan itu. Allah tidak butuh daging, Allah tidak butuh darah, Allah tidak butuh bulu-bulunya, itu tidak butuh. Yang penting adalah bagaimana kita mempersembahkan hewan itu demi ketakwaan kita kepada Allah. Itu antara lain menyembelih hewan itu yang terpenting adalah mematikan, menghilangkan, memusnahkan sifat-sifat hewani yang masih tumbuh, masih berada dalam diri kita. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, poin tentang mengenai khutbah yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, hewan itu tidak pernah berdoa, tidak pernah makan berdoa, tidak pernah. Tidak pernah berdoa ketika sebelum minum, tidak pernah. Masuk kandang tidak berdoa, kawin tidak berdoa. Kalau kita melaksanakan segala sesuatu tanpa doa, lalu apa bedanya kita dengan hewan? Jadi doa-doa dari Rasulullah itu memuliakan kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan ada
sekecil apapun perbuatan kita yang tidak didahului dengan doa-doa. Ya minimal bismillahirrahmanirrahim, minimal Al-Fatihah. Ada di antara kita ini mau makan masih lupa, tidak berdoa. Bangun tidur lupa, tidak berdoa. Masuk rumah tidak berdoa. Jadi doa ini adalah salah satu aspek yang membedakan kita dengan binatang. Yang berikutnya, sapi itu disebut dalam Al-Quran, bahkan ada surah namanya Al-Baqarah. Sapi ini hewan yang selamanya menggoyang-goyangkan lidahnya, karena sapi ketika makan tidak dikunyah tuntas, dimasukkan ke perutnya, kemudian nanti ketika istirahat dialirkan lagi ke mulutnya untuk dikunyah-kunyah. Jadi menggoyang-goyangkan lidahnya terus, kecuali kalau sudah tidur nyenyak, bahkan itu pun kadang masih mengunyah-ngunyah mulutnya. Lalu apa kata Rasulullah? Riwayat hadis dari Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha yubghidul balighah minar rijal alladhi yatakhallalu bilisani kama tatakhallaful baqarah. Allah itu benci, marah kepada orang yang pintar berbicara, bicara yang berlebihan, ngomong terus, WA terus, kesah terus, menggoyangkan lidahnya terus seperti sapi menggoyang-goyangkan lidahnya. Berbicaralah yang sesuatu itu amat-amat penting, jika tidak jangan diucapkan. Tidak sedikit orang yang masuk penjara itu karena berbicara yang berlebihan. Hadirin sekalian, Rasulullah juga menyebut tentang ayam. Jangan sujud cepat-cepat, jangan bangkit cepat-cepat. Seperti apa? Jangan bersujud tergesa-gesa seperti ayam yang mematuk makanan. Coba kita lihat bagaimana ayam itu dengan sujud bangkit, sujud kembali. Itu salatnya ayam. Seperti ayam, kita rasanya ini tertampar dalam hadis ini, karena dalam keadaan tertentu sujud kita ini seperti ayam yang tergesa-gesa. Yang terakhir, hewan yang melampiaskan nafsu birahinya itu tidak peduli yang sejeniskah. Ada jenis hewan yang itu senang dengan sesama jenis atau lain jenis, dan itu tidak dipikirkan siapa. Bisa saja sasaran birahinya itu adalah anaknya sendiri, ibunya sendiri. Coba kalau ada orang seperti itu, kita prihatin. Sampai hari ini masih saja terjadi orang yang menghamili orang yang sedarah, orang tua yang memperkosa anaknya sendiri, putrinya sendiri, sampai putrinya tidak punya masa depan, atau guru yang melakukan kekerasan seksual kepada santrinya. Mereka itulah yang disebut dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Hadirin sekalian, sebagai penutup, saya mengajak untuk menjaga kemuliaan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Kita ini makhluk yang dimuliakan Allah. Jaga kemuliaan dengan sekuat tenaga. Kita matikan sifat-sifat hewan yang masih tumbuh dalam diri kita. Jujurlah kepada Allah bahwa kita ini masih banyak melakukan sesuatu yang sama seperti hewan. Selamat menyambut Idul Adha yang kurang lebih 10-11 hari, dan selamat berjuang sekuat tenaga untuk tetap menjadi manusia yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wad dzikril hakim, wa taqabbalani tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Ya Allah, ampunilah ya Allah seluruh orang muslim baik yang masih hidup ataupun yang sudah di alam kubur. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sudah di alam kubur, kirimkanlah makanan surga kepadanya ya Allah, kirimkanlah minuman surga kepadanya ya Allah, tunjukkan gambaran surga yang sudah Engkau sediakan untuk mereka, dan besok Engkau katakan masukilah surga yang mana dia suka. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, tambahkan iman dan ketakwaan kepada kami, karena itulah yang paling mahal yang kami miliki ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna. Bimbinglah kami ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melakukan yang baik selamanya, karena ini masa yang harus kami lewati. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Selamatkan perjalanan kami menuju akhirat, karena itu perjalanan yang jauh dan abadi. Waj'al ziyaratan lana min kulli khair. Ya Allah, terima kasih Engkau masih menghidupkan kami sampai Jumat ini ya Allah. Ya Allah, jangan wafatkan kami kecuali dosa-dosa kami telah Engkau ampuni semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.